Ternyata yang datang adalah seorang wanita parubaya yang tidak aku kenal. "Nyonya, maaf, saya asisten rumah tangga Tuan Azam. Saya memang datang seminggu 3 kali untuk membereskan apartemen. Saya datang setiap siang dan akan pulang kembali setelah semua pekerjaan beres," ujarnya sopan. Aku mengangguk padanya, lalu mempersilahkannya masuk. Aku mengajaknya mengobrol sambil membantunya beres-beres. Meski asisten rumah tangga itu melarangku, namun aku tetap bersikeras membantu. Apalagi, aku hanya diam saja. Ring, terdengar suara notifikasi pesan dari ponselku. Dengan cepat ku baca, ternyata dari Dion. "Kemana saja? Kenapa tidak kuliah?" Pesan dari Dion. "Cuti dulu, maklum pengantin baru," balasku. "Asli udah nikah. Kenapa nggak mengundang aku?" dengan emot marah. "Maaf, aku lupa. Lagian cuma akad doang," balasku dengan emot sedih. "Tetap saja aku marah," balas Dion masih dengan emot marah. Kami pun saling berkirim pesan cukup lama, membahas berbagai hal yang remeh tapi menyenangkan. Kami memang seakrab itu, hingga aku tidak sadar kalau suamiku sudah pulang. Posisiku saat ini sedang berbaring di sofa, dengan kaki naik ke atas sandaran sofa, dan rambut panjangku yang terurai sampai menyentuh lantai. Aku baru menyadari kehadiran suamiku, ketika dia berdeham lumayan keras. Aku langsung menoleh ke sumber suara. Ternyata suamiku itu sudah berdiri, tidak jauh dariku. Aku langsung salah tingkah, hendak berdiri. Tapi tak disangka, karena posisiku saat ini membuatku kesulitan bangun, dan malah membuatku terguling dari atas sofa. Brok, aku terjatuh. Aduh, pekiku, sakitnya tidak seberapa, karena lantai beralaskan karpet yang tebal. Tapi, malunya yang luar biasa. Dia langsung mendekat dengan cepat. "Dasar sembrono, kayak anak kecil aja, cek-cek." Dia mencibir, sambil menarik pinggangku, dan membantuku bangun. Aku masih diam, karena malu. "Mana yang sakit?" tanyanya. Dia memutar tubuhku dan memperhatikanku lekat dari atas sampai bawah. Duh, malunya luar biasa. Aku tersenyum malu sambil menjawab, "Tidak ada yang sakit kok," jawabku. "Bohong, mana mungkin tidak sakit?" Menatapku penuh rasa tidak percaya. "Pasti bagian ini sakit ya?" tanyanya, sambil menyentuh bokongku, bahkan meremasnya. Apa-apaan dia? Apa sedang cari-cari kesempatan? Dasar, aku baik-baik saja, ini tidak sakit kok. Dengan cepat, aku menyingkirkan tangannya yang masih betah meremas bokongku ini. "Begitu ya?" raut wajahnya datar dan santai. Tidak tahu apa, aku malu setengah mati. Mana dia sentuh-sentuh lagi. Aku mendelik kesal. Tunggu, apa kamu barusan memelototiku?" tanyanya kesal. "Dasar baperan." Aku mendelik sedikit saja, dia sudah memasang tampang kecut begitu. "Tidak, mana berani saya memelototi tuan suamiku yang Maudian," jawabku malas. "Kamu sedang mengataiku," menatapku dengan tatapan mengintimidasi. Aduh, salah ngomong lagi nih sepertinya. Aku tersenyum semanis mungkin padanya. "Mana berani aku mengatai suamiku yang super," jawabku cepat. "Tapi kamu jelas-jelas mengataiku, dan apa barusan? Kamu menyebutku super. Super apa maksudnya?" dengan nada kesal. Aduh, kok aku salah terus sih, bingung juga menghadapi Tuan Maudian ini. Aku menggaruk pipiku. Super apa maksudnya? Sekarang, dia memeluk pinggangku. Kami berdiri berhadapan, dan dia malah semakin merapatkan tubuhku dengan tubuhnya. Dek, jantungku berdegup kencang, dan hatiku berdebar hebat. Rasanya malu sekali berhadapan dengan tubuh menempel. Apalagi, dia malah menatapku lekat. Dengan cepat, aku buang muka. Masih tak sanggup bersitatap lama-lama dengan pria super tampan yang Maudian ini. Dia memiringkan wajahnya, deru napasnya hangat bisa kurasakan dengan jelas. "Karena kamu sudah berani memelototi dan mengataiku, maka aku akan menghukummu," bisiknya pelan dengan senyuman tipis yang menurutku sangat aneh. "Hukuman?" Otakku seketika traveling,
Terakhir kali dengan dalih hukuman, dia malah menciumiku dengan brutal. Meski, aku juga suka sih, hehe. Pipiku rasanya memanas mengingat kejadian itu. Apa kamu sedang berpikiran mesum? Tanyanya menyebalkan. Enak saja. Tentu saja tidak, jawabku cepat, meski sebenarnya iya. Masa aku mengaku lagi berpikiran mesum, kan malu. Dasar pembohong. Lihat saja, raut wajahmu itu sudah menunjukkan kalau kamu sedang berpikiran mesum. Dia malah tertawa jahil. Aku segera mendorong tubuhnya, tapi gagal. Dia sungguh kuat, aku jadi semakin kesulitan. Apalagi, dia malah mengeratkan pelukannya. Kenapa kamu sangat wangi sih? Dia mulai mengendus leherku, aku jadi merinding karena geli. Apa ini? Kenapa dia menghisap kulit leherku? Geli bercampur sedikit sakit. Tapi, anehnya kok rasanya menyenangkan sih. Aku menggelinjang, apalagi dia malah mengelus punggungku, menekan tengkukku, dan mulai mendekati wajahku. Aku memejamkan mataku. Kok dia belum mengecupku sih? Kenapa juga aku jadi merasa kecewa begini? Aku membuka mataku. Dia pasti mau mengeprengku lagi. Lihat saja, dia malah tersenyum lebar sambil menatapku. Aku langsung cemberut dan mendorongnya kuat. Kali ini, dia melepaskan pelukannya. Aku jadi sedih, dia melepaskan pelukannya. Tapi, kenapa harus sedih? Bukankah aku yang mendorongnya tadi, agar bisa lepas? Aku segera mengayunkan kakiku dengan cepat, menuju ke kamarku. Sial, kakiku malah tersangkut ujung karpet. Brok, kali ini, aku terjatuh lagi. Malu, pikirku dalam hati. Aku segera berdiri, tanpa menoleh lagi ke arahnya. Dengan cepat aku masuk ke dalam kamar. Rasanya kesal, apalagi tadi terdengar suaranya tertawa. Dia pasti menertawakanku. Aku memang konyol. Bisa-bisanya jatuh sampai 2 kali di hadapan Azam. Aku meraung-raung dalam hati. Sedih juga ditertawakan olehnya. Setetes air mata jatuh dari sudut mataku. Ceklek, terdengar suara pintu dibuka. Aku yakin itu Azam. Dengan cepat kuseka air mataku ini. Azam masuk ke dalam kamarku. Dia duduk di sampingku, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Aku sengaja menegangkan tubuhku, tak sudi dipeluk oleh dia. Tapi, dia tetap saja memaksakan kehendaknya. Memelukku dengan erat. Ada rasa bahagia sebenarnya, tapi gengsi dong kalau ketahuan senang dia peluk-peluk begini. Aku masih cemberut. Kamu menangis. Kenapa? Pasti sakit ya, jatuh 2 kali, ujarnya lembut. Mendengar perkataannya membuatku kesal saja, dasar tidak peka. Aku itu menangis karena kesal, dan jengkel padamu tahu. Kamu sudah menertawaiku. Ingin rasanya aku berteriak begitu, tapi lidahku seakan keluh. Akhirnya, aku diam membeku dengan cemberut. Atau kamu kecewa, karena aku tidak jadi menciummu ya? Todongnya, diiringi tawarnya. Gak kayak gitu, raungku cepat. Aku kesal mendengar ocehannya itu. Meski dari sudut hati terdalamku mengatakan itu adalah salah satu alasannya. Aku mendorongnya, tak mau dipeluk orang yang hobinya mengejekku itu. Haha, benar ya perkataanku. Ini buktinya kamu malu-malu. Mengeratkan pelukannya, ditambah mengecup kepalaku beberapa kali. Apa sih peluk-peluk dan cium-cium? Ketusku, kamu menolakku, suamimu. Dia menjauhkan tubuhnya, melepaskan pelukan, dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Aku gelagapan, mulai lagi deh kambuh maudiannya. Aku berbalik menatapnya, dia menatapku dingin. Lalu memalingkan wajah ke arah lain. Ini sudah hampir jam 1 lebih. Ayo makan siang, kamu kan mau kerja lagi suamiku, meski sebenarnya merasa geli dengan kata-kata yang keluar dari mulutku ini. Dia malah menatapku malas. Aku tidak akan ke kantor lagi, moodku keburu anjlok. Menjawab dengan ketus. Apa maksudnya coba? Apa aku yang membuat moodnya anjlok? Gaje banget sih. Apa aku salah? Tanyaku, aku tidak merasa salah. Dia saja yang baperan. Sudah jelas kamu yang salah. Memutar bola mata malas.
Di mana-mana perempuan selalu benar, kok kamu ingin menang sendiri sih? Ketusku jengkel. Di sini aku yang selalu benar. Menjawab dengan penuh penekanan. Aku memonyongkan bibirku, sambil mencibir. Sudah mau Dian, ditambah narsis, mau menang sendiri lagi. Dia mendelikkan mata, lalu memejamkan matanya. Suasana jadi terasa canggung sekarang. Terpaksa deh, aku harus minta maaf padanya. Aku beringsut ke dekatnya. Duduk di sampingnya, lalu aku menyentuh tangannya. Sial, dia malah menepis tanganku. Aku menyentuh tangannya lagi, dia menepisnya kembali. Berulang-ulang, tapi terus saja begitu. Maaf, aku tahu aku salah, ucapku malas, sambil menjulurkan lidah. Toh dia tidak melihatnya. Untuk apa minta maaf, kalau tidak menyadari apa kesalahanmu? Ketusnya. Aku salahku, aku merasa tidak punya salah. Jai bingung juga apa salahku. Aku berpikir keras. Dasar bodoh. Perkataannya sungguh membuatku sakit hati. Pikirkan apa salahmu, ucapnya masih ketus. Aku meremas sesuatu dengan kuat, mungkin spray. Aduh, apa yang kamu lakukan? Dia langsung duduk dan melotot padaku. Apa? Tanyaku bingung bercampur kesal. Tanganmu, ketusnya. Aku menatap tanganku, ternyata aku meremas pahanya. Lagi-lagi aku bersikap konyol di depannya. Maaf, aku tidak sengaja, hehehe. Aku tertawa malu, sambil menarik tanganku. Kamu selalu saja membuatku kesal sekaligus gemas, ujarnya. Aku sungguh terkejut mendengar perkataannya. Gemas apa itu? Apa maksudnya? Pipiku terasa memanas, semoga saja wajahku tidak bersemu merah. Hei, kamu kenapa? Kenapa pipimu memerah? Padahal pasti pahakulah yang merah akibat perbuatanmu itu. Masih ketus. Aku mencebikkan bibirku. Maaf, ucapku lagi. Kenapa dia terus mengungkitnya sih? Kesal rasanya. Kamu harus tanggung jawab. Menataku dengan tatapan yang aneh. Apa? Tanggung jawab apa? Aku bingung. Dia malah mendorongku hingga telentang, lalu mengungkungku. Aku panik. Dia mendekatkan wajahnya. Jarak kami terkikis hingga tinggal sedikit saja. Dia mendekatkan mulutnya ke telingaku. Aku merinding. Karena hangat terpaan napasnya terasa menyengat kulitku. Dia berbisik tepat di telingaku, aku tadi tidak jadi menciummu, karena ada bibi masuk dan membereskan sesuatu, jadi apa kamu kecewa? Baiklah, sekarang kita lanjut saja, ujarnya membuatku malu. Aku menahan dadanya dengan telapak tanganku. Tapi, itu tidak menghentikan aktivitasnya. Dia mengecupi leherku dengan lembut, lalu mengecup bibirku. Aku seperti orang gila saja. Tak bisa mengendalikan diri, hingga kubalas setiap perlakuannya itu. Kami berpelukan, bergulingan tanpa melepaskan pagutan mesra kami. Tok-tok, suara ketukan pintu diiringi teriakan keras seseorang terdengar, dan itu adalah suara Fadil. Anak itu kenapa selalu saja mengganggu sih? Semoga saat dia menikah nanti, ia merasakan hal sama sepertiku selalu diganggu. Gerutuku dalam hati. Woi, kalian sedang apa? Kenapa di kamar terus? Kak Am, cepat, kita ada meeting jam 3 nanti. Suara Fadil terdengar menggema. Cih, dia selalu saja menggangguku. Kudengar suara suamiku itu menggerutu. Aku hanya tersenyum sambil menggigit bibir bawahku. Kenapa hati ini rasanya bahagia setiap dia menyentuhku sih? Rasanya bagaikan ada ribuan kupu-kupu beterbangan di dalam taman bunga di hatiku. Aku memperhatikan Azam yang sedang merapikan pakaiannya. Dia sungguh bagaikan sinar di dalam kegelapan, tampan rupawan dan lembut memperlakukanku. Meski menyebalkan dan tidak pekasi. Kau, kenapa menatapku begitu? Aku tahu kamu pasti terpesonakan pada ketampanan suamimu ini. Dia tersenyum narsis dan menyebalkan. Iya, aku memang terpesona pada ketampananmu itu, Tuan. Supaya dia senang, ya sudah, aku jawab begitu saja. Tuh kan, benar dugaanku. Lihat saja bibirnya yang seksue itu tersenyum lebar.
Wajahnya pun berbinar senang. "Ayo kita makan sayang." Geli sekali mendengarnya memanggilku sayang, tapi aku senang sih hehehe. Dia menggenggam tanganku, kami berjalan beriringan keluar dari kamar. Aku melihat bibirnya tersenyum terus, apa tidak pegal ya? Aneh, dia kenapa? Seperti anak abek yang sedang jatuh cinta saja. Pikiranku seketika melayang, apa dia jatuh cinta padaku ya? Mana mungkin, mimpi kali. Tapi, dia selalu saja menciumku. Ah, pria kan memang begitu, bisa melakukannya tanpa rasa cinta sekalipun, sepertinya begitu deh. Bukankan aku pun begitu, kami bermesraan tanpa rasa cinta. Iya sepertinya begitu, apalagi, dia duda yang pernah merasakan rasanya bercinta. Tapi, kenapa rasanya aku sedih ya? Memikirkan kalau dia tidak mencintaiku. Kami menuju meja makan, tampak Fadil sedang makan dengan lahapnya. Dia melirik kami sebentar, tanpa bersuara. Dia meneruskan makannya. Aku duduk di sampingnya, jangan berharap tuan suami ini untuk menggeserkan kursi untukku. Dia kan tidak romantis sama sekali. Kami makan setelah berdoa. Fadil ini, makan paling dulu. Tapi selesai paling terakhir, karena dia nambah sampai 3 kali. Dasar, selesai makan, barulah dia berbicara. "Kak tadi ngapain aja di kamar? Jangan bilang malah indehoi dulu." Memicingkan matanya, sungguh menyebalkan. "Apaan sih?" ketusku, aku berusaha memasang tampang biasa saja, untuk menutupi rasa maluku. Tapi Azam sungguh menyebalkan, dia malah memberi jawaban yang memalukan. "Kami tidak melakukan apapun, hanya sedikit ciuman saja. Soalnya dia kasihan, tadi ngambek minta cium," melirikku dengan senyuman jahilnya. Dia bohong, Fadil. Aku memberikan tatapan tajam adanya. Dia malah tertawa. Fadil lebih parah lagi, dia terbahak-bahak. Setelah puas kedua orang itu membuliku dengan perkataan mereka, mereka pun pergi lagi ke kantor. Ada meeting penting katanya. Seperti halnya tadi pagi, aku mencium punggung tangan dan pipinya sekilas. Tapi kali ini, Azam tidak memagut bibirku. Kok aku kecewa ya? Dasar otak mesum, kugelengkan kepalaku beberapa kali. Asisten rumah tangga pulang sekitar jam 4 sore, ini aku sendirian lagi. Tanpa terasa, waktu berjalan dengan cepat. Aku menatap jam yang menempel di dinding, sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tapi, dia belum pulang. Ring. Terdengar bunyi nada pesan di ponselku, aku melihatnya. Sebuah kiriman video. Dan itu dari nomor baru yang tidak aku kenal. Hatiku berdenyut nyeri ketika melihat video berdurasi 2 menit itu. Video itu memperlihatkan Azam dalam sebuah pesta, dia berdiri berdampingan dengan Hana. Mereka begitu serasi, tampan dan cantik. Mereka tampak sedang berbicara. Hana tersenyum ceria. Sedangkan, Azam hanya tersenyum tipis yang terkesan dingin. Azam pergi ke pesta tanpa mengajakku, hatiku sakit. Sadar Aida, kamu hanya wanita yang sengaja dinikahinya untuk membuat cemburu Hana, seperti apa yang dikatakan Sabrina. Berulang kali, aku berusaha untuk menetralkan hati ini, agar tidak terbawa perasaan. Namun, tetap saja terasa begitu sulit sekali ternyata. Akhirnya, meneteslah air mataku. Aku memilih makan malam sendiri, dan tidur saja. Toh aku yakin, Azam pasti sudah makan malam di pestanya Hana. Aku terbangun pagi-pagi sekali, mandi dan melakukan ibadah subuh, itulah kebiasaanku. Aku bersiap, hari ini aku akan mulai kuliah lagi. Aku begitu kecewa, karena ternyata Azam tidak pulang tadi malam. Kemana dia? Apa dia bermalam dengan Hana? Seketika pikiranku melayang, berpikiran negatif. Dan membayangkan kalau Azam melakukan hal yang iya-iya dengan Hana. Hatiku berdenyut nyeri, apalagi dia tidak menghubungiku sama sekali. Aku tidak boleh baper, Azam masih mencintai mantan istrinya itu. Kubentengi diri ini, agar tidak terperosok jauh jatuh cinta pada sosok tampan rupawan Azam Prakasa. Aku sengaja mengaktifkan mode silent di ponselku, lalu berangkat setelah sarapan.
Sengaja berangkat pagi saja, tak mau bertemu dulu dengan Azam. Hahaha, lagian siapa tahu dia tidak akan pulang. Mungkin akan langsung ke kantor. Aku menghembuskan napas kasar, lalu pergi ke kampus.